Infinix tampaknya bakal meluncurkan HP entry level terbarunya dalam waktu dekat untuk pasar Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya sertifikat SDPPI Postel untuk produk Infinix Smart 10 X6725 yang terbit pada 19 Mei 2025. Sebelumnya, Infinix Smart 10 juga sudah lolos sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dari Kementerian Perindustrian. Ponsel dengan nomor model yang sama, X6725, tercatat memiliki nilai TKDN sebesar 35,05%. Dengan adanya dua sertifikasi ini, Infinix Smart 10 resmi memenuhi syarat untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas bocoran terbaru dari Infinix Smart 10. Pasti banyak yang penasaran seperti apa sih kabar dari penerus Infinix Smart 9 ini? Dari informasi yang beredar, Infinix tampaknya sedang menyiapkan ponsel budget terbaru dengan beberapa pembaruan yang cukup menarik. Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah soal dapur pacunya alias chipsetnya. Kalau sebelumnya Infinix Smart 9 menggunakan Helio G81 dari MediaTek, kali ini Infinix Smart 10 kabarnya bakal beralih ke chipset dari Unisoc. Mungkin ada yang langsung berpikir, waduh pasti bakal downgrade dong? Eits, jangan buru-buru menyimpulkan. Chipset yang disebut-sebut akan digunakan adalah Unisoc T7250. Kalau dilihat dari konfigurasinya, chipset ini sebenarnya punya spesifikasi yang cukup mirip dengan Helio G81. Keduanya sama-sama menggunakan CPU dengan 2 inti Cortex A75 dan 6 inti Cortex A55. Jadi dari segi performa, seharusnya tidak akan jauh berbeda, masih cukup mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Lagi pula Unisoc T7250 ini juga sudah digunakan di beberapa ponsel terjangkau lainnya, seperti Poco C71 dan Redmi A5. Jadi secara performa, seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran berarti. Tapi ada kabar baik lainnya nih. Meskipun chipsetnya tidak terlalu berbeda, Infinix Smart 10 diperkirakan akan mendapatkan peningkatan di sektor RAM. Kalau sebelumnya terbatas, kini kita bisa berharap kapasitas RAM-nya bakal meningkat hingga 6 GB. Ini tentu jadi nilai tambah yang menarik untuk ponsel di kelas entry level. Dengan desain elegan dan dua kamera belakang yang menonjol, ponsel ini menarik perhatian banyak orang, mirip seperti iPhone 16 versi low budget. Dengan desain bodi belakang yang masih menggunakan bahan plastik termasuk bagian frame sampingnya, meski begitu kesan solid tetap terasa. Dengan ketebalan hanya 8 mm dan bobot 188 gram, ponsel ini terasa ringan dan nyaman digenggam, bahkan untuk waktu penggunaan yang lama. Ciri khas desain kamera belakang khas Infinix seri Hot masih dipertahankan. Dua lensa berbentuk kotak yang disusun vertikal di sudut kiri atas. Meskipun ini adalah seri entry level, penempatan modul kameranya mengingatkan pada ponsel-ponsel flagship, memberikan kesan premium saat dilihat dari belakang. Dari sisi layar, Infinix Smart 10 masih mempertahankan spesifikasi serupa generasi sebelumnya. Kita disuguhkan panel berukuran 6,67 inci dengan resolusi HD+, yang memang belum terlalu tajam namun cukup untuk penggunaan harian. Nilai plusnya ada pada refresh rate 120 Hz, yang membuat pengalaman scrolling dan transisi terasa jauh lebih mulus dibandingkan ponsel lain di kelas harga sejutaan. Desain layar punch hole menambah kesan modern dengan bezel yang tetap terlihat tipis di sisi atas, meski bagian bawahnya masih agak tebal. Infinix membekali ponsel ini dengan chipset Unisoc T7250 fabrikasi 12 nanometer, yang secara performa berada di atas Helio G81. Ini tentu jadi upgrade besar dari pendahulunya, terutama untuk penggunaan multitasking ringan dan gaming kasual. Satu hal yang cukup mengejutkan dari Infinix Smart 10 adalah hasil benchmarknya. Di harga sejuta kecil, ponsel ini berhasil mencetak skor Antutu tembus 263.000 poin. Kapasitas RAM juga meningkat, tersedia dalam varian 4 hingga 6 GB. Dengan penyimpanan internal yang kini mencapai 256 GB. Untuk pasar Indonesia diharapkan varian 6/256 GB bisa tersedia. Menjadi angin segar bagi pengguna yang menginginkan ponsel murah dengan storage lega. Infinix Smart 10 akan berjalan di atas sistem operasi Android 15 Go Edition dengan antarmuka XOS 15.
Namun hingga kini belum ada kepastian soal berapa kali pembaruan sistem yang akan diberikan. Sayangnya ada satu penurunan yang cukup disayangkan, kamera utama yang sebelumnya beresolusi 13 megapiksel di Smart 9, kini diturunkan menjadi 8 megapiksel. Sebagai gantinya ada tambahan depth sensor 2 megapiksel untuk membantu efek bokeh, serta kamera depan 8 megapiksel yang cukup untuk kebutuhan selfie atau video call. Ini mungkin jadi salah satu langkah untuk menekan harga, tapi semoga saja kualitas fotonya tetap oke, terutama di kondisi cahaya cukup. Untuk video perekaman maksimal hanya di resolusi Full HD+. Di sisi konektivitas Infinix Smart 10, tetap membawa kelengkapan yang cukup baik. Mendukung jaringan 4G, Bluetooth versi 5, USB Type-C 2.0, infrared blaster, speaker stereo, serta masih hadir jack audio 3,5 mm. Namun sayangnya ponsel ini tidak dibekali koneksi NFC dan hanya menggunakan gyroscope berbasis software, bukan perangkat keras. Baterainya masih di kapasitas 5000 mAh, kini Smart 10 mendukung pengisian daya cepat 15 Watt, naik dari 10 Watt di model sebelumnya. Ini jadi poin positif untuk ponsel sejutaan. Yang lebih menarik, Infinix Smart 10 dipastikan akan masuk ke pasar Indonesia pada bulan Juni 2025. Tak hanya itu, akan hadir juga varian Smart 10 Plus yang sudah lolos sertifikasi. Varian Plus ini diyakini akan menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi, bisa jadi dari sisi chipset, kamera, atau bahkan kapasitas baterainya. Meski belum ada rincian lengkap tentang Smart 10 Plus, kehadiran dua varian ini jelas jadi angin segar untuk pengguna ponsel entry level. Infinix Smart 10 menjanjikan peningkatan yang menarik dibandingkan pendahulunya, terutama dalam hal RAM dan pengisian daya, meskipun ada sedikit penurunan pada resolusi kamera. Buat kalian yang sedang mencari ponsel murah dengan fitur lumayan lengkap, Infinix Smart 10 patut banget ditunggu. Apalagi dengan rentang harga yang diprediksi hanya di 1 juta hingga 1,3 juta rupiah saja, ponsel ini bisa jadi pilihan menarik di pertengahan tahun ini.